الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap para orang tua, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, alhamdulillah guru kita telah hadir di tengah-tengah kita. Kita doakan beliau sehat panjang umur dan juga mudah-mudahan dengan hadirnya beliau ke tempat kita senantiasa selalu menambah keberkahan untuk kita semuanya. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap pengurus yayasan dan DKM Masjid Nurul Iman. Dan yang saya cintai, saya banggakan seluruh hadirin jamaah yang selalu istiqomah hadir di setiap kegiatan yang ada di masjid kita. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kumpulnya kita, istiqomahnya kita, ngajinya kita senantiasa jadi amal ibadah yang bakal kita petik manfaat barokah dan pahalanya fid dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa sebelum kajian kita mulai, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Khusus untuk kita, orang-orang tua kita dan semua orang-orang yang telah berjasa di masjid kita tercinta ini, seluruh para donatur, donatur Jumat, donatur subuh, dan seluruh hadirin jamaah yang selalu ikut membantu dalam setiap kegiatan yang ada di masjid kita. Mudah-mudahan rezeki yang telah Bapak Ibu keluarkan untuk berjalan lancarnya pendidikan dan dakwah di masjid ini senantiasa diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki yang lebih banyak, lebih barokah, dan mudah-mudahan pahalanya sampai untuk kita dan orang-orang tua kita semuanya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah nas'aluka hal ijabah ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, hadratin nabi Mustafa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu bapak hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita simak, kita dengarkan dengan khusyuk, dengan khidmat mau'izul hasanah, pelajaran-pelajaran yang ada disampaikan oleh guru kita tercinta Al-Mukarram wal Muhtaram Habiban Al-Mahbub Al-Habib Syafiq bin Ali Ridha bin Abu Bakar Salim. Dengan segala hormat kami persilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala Sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala afdalil makhluqin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nawaina ta'allum wa ta'lim, tadzakkur wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatta la tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ilal huda wa dalala alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah saat ini Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita
di saat yang mulia, di tempat yang mulia, insya Allah kita semua juga digolongkan orang-orang yang dapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perlu kita pahami Bapak Ibu sekalian, orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang mau berjalan di jalannya Nabi Muhammad, orang yang memiliki taqwa kepada Allah, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Jadi kewajiban kita Bapak Ibu sekalian untuk bisa berusaha menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Memang Pak, jadi orang bertakwa ini bukan seperti sesuatu yang sangat mudah ya. Jadi orang bertakwa ini perlu perjuangan, perlu pengorbanan. Tapi terus terang hadirin, pengorbanan yang kita kerahkan untuk mendapatkan takwa tidak akan sia-sia di hadapan Allah. Sebesar apapun usaha kita, maka sebanyak itu pula ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita dianjurkan untuk bisa meraih takwa di sisi Allah, yang mana pengertian takwa adalah imtithal awamirillah wajtinabun nawahi, melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Jadi pokoknya kalau ada perintah Allah kerjain, laksanakan, jangan pikir panjang. Walaupun capek, walaupun berat, jalanin. Terus terang hadirin, yang dialami oleh umat-umat terdahulu Bu, lebih berat dibandingkan kita umat Nabi Muhammad. Kita ini umat Rasulullah, subhanallah, dikasih banyak keringanan oleh Allah. Kalau umat-umat terdahulu pengen jadi orang bertakwa, wah siang malam ibadah non-stop, sampai puluhan tahun. Bahkan ada di antara mereka sampai ratusan tahun ibadah pada Allah untuk bisa menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Tapi kita untuk jadi orang bertakwa kesempatannya mudah banget, khususnya di antaranya kalau kita puasa di bulan Ramadan. Kita jalanin puasa dengan benar, sesuai aturannya, sesuai adabnya, maka cukup 1 bulan udah bisa bikin kita jadi orang bertakwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan di dalam ayat suci Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Memang pembahasan kita bukan tentang puasa hadirin, tapi pembahasan kita di pagi hari ini, lihat betapa mudahnya bagi kita umat Nabi Muhammad untuk raih takwa, di antaranya cuman puasa Ramadan. Ini menjadi puasa bulan Ramadan Bapak Ibu sekalian, bukan satu-satunya jalan bikin kita bertakwa. Duduknya kita seperti ini nih, ini juga salah satu cara untuk meraih takwa. Salatnya kita 5 waktu berjamaah, ini juga dengan tujuan meraih takwa. Setiap kegiatan aktivitas keagamaan yang kita lakukan, itu pun juga bentuk usaha kita meraih takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mulai sekarang jangan sampai ada di antara kita hadirin, selagi namanya perintah terus kita lalaikan, jangan. Jadilah orang terdepan untuk meraih takwa. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk berlomba-lomba melakukan kebaikan. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam melakukan kebaikan. Dan juga Bapak Ibu sekalian, kebaikan apapun yang diperintahkan Allah, jadilah kita orang terdepan yang mengamalkannya. Allah perintahkan kita perhatian dengan masjid, ayo rame-rame. Makanya tadi saya begitu masuk ke masjid ini nih, depan ada pengumuman hadirin, dicari berapa orang tuh, 250 orang soleh. Ini saya yakin sih semuanya orang soleh semua yang ada di sini. Itu masjid nyariin mana yang 250 orang soleh, ngapain? Ya ikut nyumbang harta buat masjid. Bapak Ibu sekalian,
Mestinya kita ini sebagai umat Islam berlomba-lomba melakukan kebaikan, jangan sampai dicariin, tapi kita yang datang hadirin. Itu lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu pernah ketika ingin memberangkatkan pasukan muslimin dalam Ghazwat Tabuk kalau tidak salah, yang mana peperangan tersebut Pak lagi pada masa-masa sulit ya. Ekonominya para sahabat lagi jatuh, masa panceklik, musim dingin berkepanjangan, sehingga akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabat siapa yang bakal bantu pasukan muslimin, ditungguin sama Nabi Muhammad. Maka setiap sahabat datang, ada yang datang bawa makanan, ada yang datang bawa korma, ada yang datang bawa pakaian, ada yang datang bawa uang, dihadiahkan kepada Rasulullah untuk membantu pasukan muslimin. Subhanallah Pak, Bu, enggak lama Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab datang bawa harta banyak, dipikul sama dia, ditaruh di depan Rasulullah. Nabi waktu ngelihat nih harta banyak banget, Nabi nanya kepada Umar Ibn Al-Khattab, "Ma hadza ya Umar?" Ini harta apaan ya Umar? Maka dijawab oleh Sayyidina Umar, "Hadza mali anfaqtu fi sabilillah ya Rasulullah." Ini hartaku aku infakkan di jalan Allah. Maka ditanya oleh Rasulullah, "Wa madza tarakta li ahlik?" Apa yang kau tinggalkan buat keluargamu? Dijawab oleh Sayyidina Umar, "Ya Rasulullah, qasamtu nisfain." Harta yang saya punya saya bagi dua, 50% untuk menghidupi keluarga saya, 50% ya ini dia nih ya Rasulullah, saya infakkan di jalan Allah. Tuh lihat ya. Kira-kira ada nggak orang zaman sekarang Bu sedekahnya 50% dari hartanya? Boro-boro ya. Zakat aja 2,5% susahnya bukan main, mesti dicariin hadirin. Makanya kadang-kadang kita bingung Bu, Pak, kalau Idul Fitri itu kan zakat fitrah, wah Masya Allah semua orang ngeluarin hadirin zakat fitrah, beras doang sebabnya ya. Tapi kadang Bu, Pak, yang kadang-kadang kita bingung itu kalau saatnya udah Idul Fitri biasanya itu ada laporan tuh penerimaan zakat dari panitia masjid mengatakan, alhamdulillah kita dapatkan ya, daripada penyaluran zakat fitrah hari ini kurang lebih ada 1 ton beras. Masya Allah, ini bakal kita bagikan buat fuqara, masakin dan para mustahik. Dan kami juga mendapatkan daripada setoran zakatul mal. Dari berapa orang? Dari 3 orang, dari 2 orang. Pertanyaan saya, apakah orang kaya di kampung kita cuma 2 orang doang hadirin? Apakah orang yang wajib dikenakan zakat cuma 3 orang doang? Lah, kadang banyak, cuman entah kenapa, mungkin kagak paham atau mungkin enggan untuk mengeluarkan zakat. Pak, Bu, kalau seandainya nih kita umat Islam mau mengeluarkan zakat dengan benar aja, maka kita nggak bakal dapatkan fuqara masakin di lingkungan kita ya. Ini kan baru-baru ini ada kejadian tuh ya, di Jakarta Barat hadirin, ya Allah, 1 keluarga meninggal gara-gara kelaparan. Coba bayangin ya, meninggal. Cuman subhanallah, saya bisa bilang nih kalau memang meninggalnya gara-gara kelaparan hadirin, mereka punya sifat iffah. Kenapa? Nggak mau mengemis kepada manusia ya. Cuman masalahnya terkadang kita ini hadirin hadirat kurang peduli kepada orang sekitar, sehingga sedekah mesti diingetin dulu, zakat mesti dinasehatin dulu. Jangan ya, berlomba-lomba lakukan kebaikan ya. Itu Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab sedekah 50% hartanya. Jadi kalau seandainya dia punya duit 1 miliar, 500 juta dia sedekahkan, 500 juta dia pegang. Subhanallah, ini udah luar biasa ya. Subhanallah, nggak lama datang Sayyidina Abu Bakar Siddiq bawa harta lebih banyak dari Sayyidina Umar, digotong sendiri hadirin, ditaruh depan Nabi Muhammad. Ditanya, "Ma hadza ya Abu Bakar?"
apa ini wahai Abu Bakar? Maka dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, hadza mali anfaqtu fi sabilillah. Ini hartaku ya Rasulullah, aku infakkan di jalan Allah. Kata Nabi, banyak banget, berapa yang kau tinggalkan buat keluargamu? Maka dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, tidak sepeser pun ya Rasulullah. 100% hanya untuk di jalan Allah. Saya cuma ninggalin pada keluarga saya cinta pada Allah dan cinta pada Rasulullah. Sehingga di mata mereka ya Nabi, ada harta, enggak ada harta, sama di mata mereka. So, lihat. Hakada. Ya, cuman nih keluarganya Sayyidina Abu Bakar Siddiq terdidik kayak begini hadirin. Kalau keluarga kita belum bisa kayak begini. Ya. Kalau seandainya rumah nggak ada lauk aja ngamuk-ngamuk kita. Ya. Kalau listrik putus, apa namanya, belum bayar listrik, wah sumpah kita. Kalau Sayyidina Abu Bakar Siddiq rela dikorbankan semua buat Nabi Muhammad. Maka orang yang kayak begini hadirin adalah orang-orang yang punya kedudukan khusus di hadapan Allah. Nih, makanya kita pengen Bu, Pak, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Coba raih takwa. Kehidupan kita di dunia cuma sekali. Ya. Kalau udah meninggal, lepas kesempatan kita. Mumpung masih hidup, ya. Mumpung masih hidup, mumpung masih sehat, mumpung masih ada waktu, ayo gunakan hadirin. Jadilah orang yang baik di sisi Allah. Jadi Bapak, Allah nyatakan, inna akramakum indallah. Orang yang paling mulia di sisi Allah siapa? Atqakum, yang paling bertakwa. Jadi yang orang bertakwa banyak Pak, cuman yang paling dekat yang paling takwa. Nah ini juga perlu kita pahami hadirin. Orang kalau udah bertakwa dengan benar, itu Allah bakal berikan untuk dia solusi, dan Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu rezeki. Jadi mau rezekinya lancar, takwa. Rezekinya bagus, ibadah yang benar. Jangan berharap rezeki banyak cuman ibadahnya pas-pasan, jangan. Percaya hadirin, kalau seandainya kita mau beramal soleh untuk Allah aja udah, ya, benar-benar murni ibadah kita untuk Allah, tidak mengharapkan apapun, itu pintu rezeki dibuka sama Allah. Ya. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat Quran, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Allah nyatakan kalau seandainya penduduk suatu daerah, penduduk suatu kampung, amanu, beriman pada Allah, wattaqau, bertakwa kepada Allah, lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Akan kami bukakan untuk mereka pintu keberkahan, yang turun dari langit maupun yang keluar dari bumi. Artinya yang turun dari langit jadi berkah, yang keluar dari bumi juga berkah. Asal apa? Asal takwa. Makanya jangan tinggalin takwa. Nih kalau seandainya banyak orang yang nggak bertakwa, apa yang turun dari langit bikin kita gelagapan hadirin. Hujan, banjir nggak taunya. Hujan sih senang, cuman kalau banjir kan repot hadirin. Kenapa? Berarti ada di antara kita belum sempurna takwanya. Kalau kita bertakwa Pak, itu hujan yang turun dari langit itu berkah. Nggak bakal ada orang kebanjiran, nggak bakal ada orang kena musibah. Kenapa? Sebab orang-orangnya bertakwa pada Allah. Yang keluar dari bumi pun berkah. Tumbuh-tumbuhan yang memberikan manfaat, tumbuh-tumbuhan yang bisa dijadikan makanan pokok, berkah asal takwa. Tapi sebaliknya, kalau seumur hidupnya nggak mau jadi orang bertakwa, ya jangan harapin berkah. Ini sebab banyak orang hadirin pengen berkah, lancar urusannya, pengen berkah rezekinya, pengen berkah keluarganya, tapi terkadang kalau kita lihat kehidupannya Pak jauh dari takwa. Yang kayak gini ambil kabar Pak, walaupun hartanya banyak nggak bakal berkah.
Saya pernah ketemu sama satu orang supir taksi, hadirin. Ini supir taksi waktu ngeliat pakaian kita kayak begini bilang, "Ustadz, boleh saya tanya?" Saya bilang, "Silahkan." Bilang, "Ustadz, saya ini terus terang mau curhat," katanya. "Saya bingung. Saya ini sekarang hidup sebatang kara di Jakarta, narik taksi. Kemarin-kemarin mah saya hidup seneng, Beb. Ya Ustadz, ada istri, ada anak-anak. Walaupun rumah ngontrak juga kalau dikumpulkan seneng aja bawaannya. Tapi subhanallah, beberapa waktu belakangan ini istri saya malah menjauhi saya sampai akhirnya minta cerai. Dan dia ajak anak-anak saya pulang ke kampung, sehingga saya seorang diri." Kan secara logika ya Ustadz, kalau seandainya saya masih ada keluarga, saya bisa ngasih makan mereka. Tapi kenapa ya pas saya hidup sebatang kara sekarang ini kok nyari makan aja susah, bahkan bayar kontrakan gak mampu. Sekarang ini saya tinggal di kolong jembatan Ustadz. Kok bisa kayak begini? Yang saya tanya cuma satu, Bu. Saya tanya pada ini supir, "Bapak, sholatnya Bapak bagaimana? Dikerjain apa enggak sholat?" Dia bilang, "Itu dia ya Ustadz. Jujur Ustadz, kalau puasa mah saya sanggup, tiap hari puasa saya sanggup Ustadz. Tapi kalau sholat ya Allah beratnya bukan main." Saya bilang, "Kalau begitu ya itu dia penyebabnya," saya bilang. Makanya sholat dirapiin, maka urusan keluarga dirapiin sama Allah. Sholat ente rapikan ya fulan, rezeki dirapiin sama Allah. Jadi jangan berharap ngarepin berkah, pengen seneng dunia akhirat, tapi ibadah ditinggal. Jangan. Akhirnya yang didapatkan semuanya sia-sia, hadirin. Duit banyak cuman nggak berkah. Anak ada cuman kagak berkah, keluarga ada cuman kagak berkah, percuma. Kita pengen berkah tuh ada. Gimana? Tadi dengan cara takwa pada Allah. Kemudian juga hadirin, di antara daripada manfaat takwa yaitu bisa menolong kita nanti di akhirat. Kita pengen nih ketakwaan kita Pak bukan cuma di dunia, tapi subhanallah orang yang bertakwa Bu, maka bakal dapat keuntungan sampai akhirat kelak. Itu disebutkan di dalam ayat suci Al-Quran tentang masalah syirat. Allah berfirman, "Wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya." Kemudian Allah katakan, "Tsumma nunajjil ladzina taqau wa nadzaru dzalimina fiha jisiyya." Hadirin, Allah berfirman, "Wa im minkum illa wariduha." Setiap di antara kalian pasti akan melintasi yang namanya sirat. Sirat itu jembatan yang terbentang di atas api neraka jahanam. Kita bakal laluin tuh. Ini ketentuan dari Allah yang gak mungkin berubah. Semua makhluk, manusia, jinnya bakal berjalan di atas sirat yang selamat sampai ke ujung masuk surga. Cuman sayang kebanyakan sih yang tergelincir. Semoga kita diselamatkan dari api neraka Allah. Alhasil hadirin, itu Allah nyatakan di dalam ayat suci Al-Quran. Allah nyatakan, "Tsumma nunajjil ladzina taqau." Kemudian kami bakal menyelamatkan, menolong kepada siapa? Kepada orang yang bertakwa. Jadi takwa ini juga memberikan keuntungan di akhirat. Orang yang bertakwa bakal dengan mudah melintasi syirat. Tapi sebaliknya, "Wa nadzaru dzalimina fiha jisiyya." Sedangkan sebaliknya orang yang enggak punya takwa itu Allah namakan orang yang zalim. Itu orang yang enggak punya takwa bakal tergelincir masuk ke dalam api neraka Allah. Nauzubillah min dzalik. Makanya kalau pengen selamat dunia akhirat, takwa. Takwa tingkatkan. Kalau kita punya problem, punya masalah, sumpek, cepat-cepat balik sama Allah, cepat-cepat tingkatin ibadah. Jangan sebaliknya. Ada orang zaman sekarang kalau sumpek malah tinggalin sholat, tambah sumpek. Sumpek
dari suatu perkara dia mabuk, makin sumpek. Dari suatu perkara dia sampai pergi ke luar negeri, keluar kota, pengen refreshing, pengen healing katanya ya, biar cari suasana baru, bisa melihat ini dan itu. Terus terang Bapak Ibu sekalian, kalau tidak kembali kepada Allah makin sumpek hidupnya. Jadi kalau ada ngerasa hidup saya kok begini banget ya, ini tanda kita kurang takwa. Makanya Bu, Pak, jalan keluar dari segala sesuatu takwa. Mau senang takwa, mau selamat dari problem takwa, pengen bahagia takwa, pengen berkah takwa, udah jawabannya. Bukan yang lain, takwa pada Allah. Makanya hadirin, pernah terjadi nih di kalangan sahabat daripada asbabun nuzul firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Disebutkan di dalam ayat suci Al-Qur'an, siapapun orang yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhrajan, Allah akan memberikan untuk dia solusi, jalan keluar. Kemudian wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan dia akan mendapatkan rezeki yang enggak pernah diduga sebelumnya. Dengan apa? Dengan takwa. Jadi pernah ada satu sahabat datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, tolong doakan. Kenapa? Putra saya ya Nabi Muhammad saat ini ditawan sama orang-orang kafir. Saya khawatir ya Rasulullah, nanti anak saya bakal dibunuh atau diapa-apain oleh orang-orang kafir ini. Tolong ya Nabi, saya berdua bersama istri saya memohon kepada engkau, tolong doakan biar anak saya selamat. Sebab kita tahu doa Nabi pasti mustajab, Pak. Doa Nabi pasti dikabulkan sama Allah. Cuma Nabi Muhammad pengen memberikan pelajaran pada kita, bahwasanya ente kalau pengen dapat pertolongan dari Allah, bukan cuma saat saya masih hidup, bahkan setelah saya udah nggak ada, umatku pun juga mendapatkan pertolongan Allah. Gimana caranya? Kata Nabi, maukah engkau hai sahabatku, aku ajarkan satu amalan yang mana itu lebih afdal daripada doaku padamu, lebih manjur. Dia bilang, apa itu ya Rasulullah? Kata Nabi, ittaqillah wasbir wa aksir min gaulin la haula wala quwata illa billah. 3 poin yang mana kalau kita amalkan, Pak, ini lebih manjur dibandingkan doanya Nabi Muhammad. Apa itu? Yang pertama, ittaqullah, tingkatkan takwa pada Allah. Jadi kalau lagi kena masalah, buru-buru ambil sajadah, sholat 2 rakaat. Lagi punya problem, buru-buru ngadep kiblat, sujud pada Allah. Bukan lihat macam-macam, bukan melakukan aktivitas yang menyimpang lah, kembali kepada Allah. Sebab turunnya keberkahan, turunnya musibah itu semua datangnya dari Allah. Maka di situ kata Nabi, taqillah, takwa pada Allah, tingkatkan takwa kalian kepada Allah. Wasbir, bersabarlah, jangan terburu-buru, sabar. Allah Subhanahu wa taala kalau dia memberikan sesuatu pasti terdapat hikmah di dalamnya, hadirin. Sabar, jangan gampang komplain, jangan gampang ngeluh. Nih bentar-bentar ngeluh terus, komplain terus. Rumah bocor, komplain. Waduh, rumah bocor lagi. Ini kayaknya hidup saya begini banget ya. Hidup saya kayaknya nggak seneng banget. Problem nggak kelar-kelar, padahal cuma bocor doang, hadirin. Ada lagi subhanallah, orang dikasih cobaan sama Allah, sakit contohnya atau semacamnya, udah ngerasa dirinya orang paling susah. Waduh, hidup saya susah banget, saya nggak pernah bahagia. Ini yang kayak begini, hadirin, karena jauh dari Allah. Kalau ketemu orang kayak gini, ingetin, hei, ingat Allah, nyebut zikir pada Allah. Jadi orang bertakwa, tingkatkan takwa, bukan makin jauh dari Allah. Makanya orang kalau jauh dari Allah, Bu,
Sekecil apapun problem terasa berat. Tapi sebaliknya orang kalau punya takwa, dia berserah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebesar apapun problem jadi ringan. Yang penting punya takwa. Makanya di sini jangan sampai hadirin kita luput daripada takwa pada Allah. Jadi Nabi bilang ittaqullah, tingkatkan takwa, wasbir, sabar menghadapi ujian dari Allah. Jangan protes, jangan komplain. Jangan masalah bocor rumah orang sekampung tahu. Cerita sama tetangga, aduh rumah saya bocor. Cerita sama jamaah masjid, aduh rumah hidupnya. Kenapa? Sebab nggak sabaran. Orang sabar itu yang nggak pernah komplain. Sabar. Kemudian yang berikutnya kata Nabi, wa aktsir min gaulin la haula wala quwata illa billah. Kemudian perbanyak ucapan la haula wala quwata illa billah. Jadi Nabi ajarkan 3 poin. Kalau kita lagi punya problem, kena masalah, lakukan 3 hal ini hadirin. Ini mustajab. Ini manjur. Apa itu? Tingkatkan takwa. Yang kedua adalah sabar. Yang ketiga banyakin ucapan la haula wala quwata illa billah. Rutinin. Ini kalau 3 hal ini kita lakukan Pak, Bu, maka itu lebih manjur daripada doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi intinya pengen hilang sumpek takwa. Subhanallah, ini sahabat ngejalanin. Dia tingkatkan takwa, bersabar, nggak komplain lagi, dan memperbanyak wiridnya la haula wala quwata illa billah. Itu nggak nyampe 1 minggu, nggak taunya anaknya keluar hadirin balik ke kota Madinah, bawa ratusan ekor kambing, puluhan ekor onta. Ini gara-garanya ini sahabat nih, anaknya sahabat ini waktu ditawan, subhanallah di hari tertentu itu orang-orang kafir lengah semuanya, sehingga dia bisa menyelamatkan diri diam-diam keluar dari kota Mekah. Begitu di luar kota Mekah dia melihat ada ratusan ekor kambing dan puluhan ekor onta milik daripada pembesar-pembesar Mekah, maka dibawa nih, digiring. Ratusan ekor kambing dan puluhan ekor onta digiring sampai masuk kota Madinah. Semua sahabat menyambutnya, orang tuanya juga ikut nyambut, cuman campur heran. Biasanya orang kalau habis jalan-jalan bawa oleh-oleh wajar. Ini kabur dari tawaran perang kok bisa bawa oleh-oleh hadirin. Bingung nih abahnya. Udah gitu banyak banget, ratusan ekor kambing, puluhan ekor onta. Buru-buru nih bapak kembali pada Rasulullah. Ya Rasulullah, amalan yang kau ajarkan kepada kami, yaitu untuk meningkatkan takwa, dengan cara meningkatkan takwa, bersabar dan memperbanyak ucapan la haula wala quwwata illa billah, sudah saya jalankan ya Rasulullah, dan subhanallah terbukti anak saya udah kembali ya Rasulullah dalam keadaan sehat, selamat. Cuman ya Nabi Muhammad, yang saya heran nih sekarang, nih hewan yang dia bawa nih ratusan ekor kambing sama puluhan ekor onta, kira-kira halal apa haram? Kan ibaratnya boleh ngambil hadirin. Digiring aja, harta punya orang kafir harbi dibawa. Kata Nabi itu adalah ghanimah dan hukumnya halal, kata Rasulullah. Kata Rasulullah hukumnya halal. Sebab ghanimah itu Bu adalah harta yang diambil dari orang-orang kafir harbi, orang non muslim yang merangin kita, bukan harta tetangga kita ambil. Wah kata Habib, ghanimah tetangga saya non muslim, udah besok kita colongin aja rumahnya. Jangan hadirin, itu mah bukan ghanimah namanya, dosa kayak begitu. Jadi ghanimah itu Bu, Pak, kalau kita ngambilnya dari orang-orang kafir yang memerangi Islam. Contoh hartanya Zionis ente ambil, ghanimah. Hartanya orang-orang yang mengganggu dan memerangi umat Islam di Burma terus kita ambil, ghanimah. Jadi kalau seandainya pengen dapatkan ghanimah itu, ya kalau seandainya perang melawan orang-orang kafir harbi, bukan tetangga yang adem ayam sama kita, pohon mangganya kita comotin terus mangganya.
Kata Habib, nggak apa-apa, ghanimah apaan? Jadi intinya Bapak Ibu sekalian, nih tingkatkan takwa, bersabar, perbanyak ucapan la haula wala quwata illa billah, udah selesai. Jangan kita bingung, jangan kita gundah. Sebesar apapun problemnya, kalau kita tingkatkan takwa, rujuk pada Allah, makin bagus ibadah kita. Kemudian juga memperbanyak ucapan la haula wala quwata illa billah. Ambil kabar hadirin, insya Allah Allah bakal berikan solusi dalam setiap problem. Masalah apapun, kembalikan kepada Allah. Ini satu contoh hadirin. Dulu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika menghancurkan tuh patung-patung berhala, disisain satu sama Nabi Ibrahim, patung yang paling besar, dan digantungkan kapaknya di leher patung yang paling besar ini. Sehingga Namrud waktu masuk pengen ibadah, ngelihat semua patung berhalanya udah hancur kecuali satu patung yang paling besar. Marah Namrud. Ditanya, siapa yang melakukan ini semua? Maka dijawab seorang pemuda yang namanya adalah Ibrahim. Kata Namrud, panggil kemari. Ketika dihadapkan Nabi Allah Ibrahim, ditanya, "Gal, apakah engkau yang melakukan ini ya Ibrahim? Yang menghancurkan patung berhala yang biasa kami sembah?" Maka dijawab oleh Nabi Allah Ibrahim, "Ya Tuhan, ya Namrud, yang menghancurkan patung yang megang kapak. Sekarang yang megang kapak siapa? Tuh patung yang paling besar. Jangan-jangan nih Tuhan ente yang satu nih ngiri kali. Udah dibantai aja semua biar orang nyembahnya cuma dia doang." Namrud bilang mustahil. Kenapa? Patung gak bakal bisa bergerak, kata Namrud. Kata Nabi Ibrahim, kalau memang gak bisa bergerak terus kenapa ente sembah? Kenapa kalian menyembah sesuatu yang gak bisa berbuat apa-apa? Mestinya engkau ya Namrud beribadah pada Allah, tunduk pada Allah. Maka Namrud pun berkata, siapa itu Allah ya Ibrahim? Dijawab, Allah itu adalah Tuhan yang menghidupkan dan yang mematikan. Dipikir Namrud dia mau tobat, ternyata belum, makin gawat hadirin. Bilang, oh Tuhan engkau yang bisa menghidupkan dan mematikan. Dia bilang betul, ya sudah, saya pun juga bisa menghidupkan dan mematikan. Dipanggil pengawalnya, pengawal keluarkan 2 tahanan. Dihadapkan 2 tahanan, di hadapan Namrud dan di hadapan Nabi Ibrahim. Kata Namrud, ya pengawal, nih dia nih orang pertama, penggal palanya, yang ini biarin hidup. Maka dieksekusi hadirin di depan Nabi Ibrahim. Setelah dieksekusi, yang satu dihukum mati, yang satu dibiarin hidup. Kata Namrud, ya Ibrahim, kau lihat saya bisa menghidupkan dan juga mematikan. Itu yang dipenggal, saya mematikannya, yang dibiarin hidup saya menghidupkannya. Kata Nabi Ibrahim, ya Allah, bukan begitu ya Namrud. Begini deh, Tuhan saya yang menerbitkan matahari dari timur dan menenggelamkannya di barat. Kalau engkau benar-benar Tuhan, coba balik, terbitkan dari barat, tenggelamkan di timur. Bisa apa kagak? Enggak mampu. Namrud pun terdiam, gak bisa ngomong hadirin. Sampai akhirnya Nabi Ibrahim itu dilempar pakai manjani ke tapel besar untuk dimasukkan ke dalam api. Dibakar Nabi Allah Ibrahim, Bapak Ibu sekalian, bukan sejam 2 jam, tapi dibakar oleh Namrud kurang lebih selama 40 hari. Jadi 40 hari itu api nggak padam tuh, Pak. Terus berkobar. Pada saat Nabi Ibrahim dilempar pakai manjani ke tapel besar hadirin, saat itu datang malaikat Jibril, Bu. Ini Nabi Ibrahim masih di udara nih. Malaikat Jibril berkata, ya Ibrahim, alaka hajah? Ibrahim, butuh bantuan enggak? Ngomong sama saya. Maka Nabi Ibrahim pun menjawab, ammalaka fala, ammalillahi fa ilmuhu yughnini an su'ali. Dia bilang, kalau pertolongan dari ente Jibril ane enggak butuh. Kenapa? Kita sama-sama makhluk. Tapi kalau pertolongan datangnya dari Allah, aman saya. Walaupun saya nggak minta, tahu Allah bakal nyelamatin saya. Makanya di sini hadirin, orang yang benar-benar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala itu bakal diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga Nabi Ibrahim berkata, "Qul amalaka fala amma minta bantuan ente enggak. Tapi kalau minta bantuan Allah, enggak perlu aneh pinta, Allah pasti nolong saya." Lalu Allah berkata pada api, "Ya nar, kuni barda wassalaman ala Ibrahim." Hai api, jadilah dingin dan berikan keselamatan buat nabiku Nabi Ibrahim. Sehingga Nabi Ibrahim Pak di dalam api Namrud itu selama 40 hari enggak kebakar sedikit pun, enggak kepanasan. Tapi Nabi Ibrahim Bu di dalam apinya Namrud selama 40 hari merasakan sejuk kayak kita lagi di masjid ini. Merasakan sejuk, ada AC-nya, subhanallah. Nikmat banget 40 hari. Ya. Makanya di sini kalau kita mau kembalinya kepada Allah, sebesar apapun problem ringan. Ya. Hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, caranya takwa, balik pada Allah, rujuk pada Allah, kembali kepada Allah. Hadirin, sebab kalau kita enggak kembali kepada Allah, tidak merujuk kepada Allah, terus terang kita enggak bakal sanggup hadirin. Ya. Sekecil apapun problem kita enggak bakal sanggup. Ya. Contoh lain nih, orang yang kembali kepada Allah, siapa? Nabi Musa. Ya. Nabi Musa Bu, Pak, waktu mengajak Bani Israel memeluk agama Allah dan mengajak Fir'aun untuk memeluk agama Allah, tapi yang didapatkan oleh Nabi Musa, Fir'aun ngamuk sampai Fir'aun ngaku sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian yang paling tinggi, kata Fir'aun. Sehingga nih Fir'aun udah nggak bisa dinasihatin lagi. Sampai akhirnya Allah perintahkan Nabi Musa untuk bawa itu Bani Israel, selamatkan, keluarkan dari Mesir. Maka berangkatlah Nabi Musa bersama seluruh Bani Israel tanpa terkecuali. Ya, jadi selagi dia Bani Israel, mau orang tua, mau anak kecil bawa. Bahkan sampai ada di antara mereka hadirin, ya, dari kalangan Bani Israel yang ikut pergi bersama Nabi Musa, itu sampai perlu ditanduk dulu saking tuanya, udah nggak bisa jalan, nggak bisa naik kendaraan, ditandu hadirin. Perjalanan berhari-hari, sampai Nabi Musa berhenti di tepi pantai, ya, Laut Merah, berhenti di situ bersama Bani Israel. Bani Israel pun bertanya pada Nabi Musa, "Ya Musa, kemana lagi sekarang?" Kata Nabi Musa, "Sampai sini dulu, sebab Tuhan saya Allah cuman memerintahkan saya berangkat kemari." Jadi kita tunggu perintah berikutnya. Selagi belum ada perintah, ya nunggu sudah. Kita nunggu apa perintah berikutnya. Maka mereka menantikan di situ, nunggu kapan datang wahyu. Subhanallah Bu, Pak, sehari 2 hari nggak turun wahyu, 3 hari itu sampai Bani Israel tuh mulai ketakutan. Nih jangan-jangan Fir'aun nyusul kita, Fir'aun bakal menghabisi kita. Sebab kalau saat ini kita cuma diam, ya ibaratnya kita cuma nyerahin kematian kita pada Fir'aun. Nggak lama hadirin benar, Fir'aun datang bawa rombongan, pasukan bersenjata, kurang lebih ada 40.000 pasukan. Untuk apa? Membantai kaum laki-laki dari kalangan Bani Israel dan menjadikan kaum wanitanya seperti budak. Jadi yang laki dibunuh, yang perempuan dijadiin budak. Datang nih rombongan, sehingga pasukan Fir'aun bisa ngelihat Bani Israel di tepi pantai, begitu juga sebaliknya. Bani Israel melihat pasukan Fir'aun, panik semuanya ya. Jadi sebab tahu mereka bakal dibantai, mereka bakal dibunuh, panik Pak. Mau ngelawan gak punya senjata, gak punya kemampuan berperang. Ini Fir'aun bawa dengan pasukan besarnya. Mereka pun ketakutan datang pada Nabi Musa. "Ya Musa, gimana sekarang?" Ya. Allah nyatakan dalam Al-Quran, "Falamma tara'al jam'an qalu inna lamudrakun." Qalu ashabu Musa inna lamudrakun. Disebutkan di dalam Al-Quran Bapak Ibu sekalian tentang kejadian ini. Ketika Bani Israel melihat Fir'aun dan pasukannya, begitu juga sebaliknya, udah saling pandang. Maka saat itu ashabu Musa, Bani Israel berkata, "Inna lamudrakun."
celaka kita bakal disusul, kita bakal dibantai, kita bakal dibunuh, panik semuanya. Yang tetap tenang siapa? Nabi Musa, nggak panik. Dia mengatakan, kalla inna ma'i rabbi sayahdin. Dia bilang, aneh nggak khawatir, saya nggak takut. Kenapa? Sebab saya punya Allah yang bakal memberikan petunjuk buat saya. Artinya orang kalau mau rujuk pada Allah, Bu, Pak, walaupun kematian depan mata dia sudah, tapi kalau dia kembalinya kepada Allah, aman, tidak perlu dikhawatirkan. Kembali kepada Allah, rujuk pada Allah. Sehingga Allah pun mengatakan pada Nabi Musa untuk memukulkan tongkat ke laut, dan laut pun terbelah. Sampai Nabi Musa selamat, Bani Israel semua selamat, yang ditenggelamkan cuma Fir'aun dan pasukannya. Makanya di sini hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, takwa adalah kunci kesuksesan kita. Kembali kepada Allah, rujuk pada Allah, tingkatkan ibadah, tinggalkan maksiat, maka Anda bakal mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian, lihat nih dalam dalam ceramah saya ini, ayo kita tingkatkan takwa sesuai kadar kemampuan kita masing-masing. Mungkin sampai sini dulu, saya berikan kesempatan kalau ada yang punya pertanyaan, yang laki yang perempuan, baik pembahasan yang kita sampaikan atau pertanyaan yang lain, silahkan. Tafadhal sebelum saya tutup. Nah, ada yang mau nanya? Silahkan. Waalaikumsalam. Baik, at-taqwa hahuna. Boleh, yang satu lagi silakan. Silakan. Waalaikumsalam. Baik. Pertama hadirin, pertanyaannya adalah hadis Rasulullah at-taqwa hahuna. Itu sebenarnya hadis Nabi memberikan isyarat, bukan cuma sekedar ucapan, tapi Nabi memberikan isyarat ke dadanya sambil berkata at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu letaknya dalam hati. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian, takwa itu bukan cuma pengamalan. Ini juga berkaitan dengan pertanyaan berikutnya tadi. Apa sih definisi takwa sesungguhnya? Definisi takwa adalah menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Itu cuma dilakukan dari hati, bukan cuma fisik. Kalau cuma gerakan fisik yang penting sholat, puasa, zakat, iya itu namanya takwa zahir. Tapi takwa hakikatnya adanya di dalam hati. Menjalankan perintah Allah dari hati, meninggalkan maksiat dari hati. Ini pengertian takwa sesungguhnya hadirin. Makanya Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam ayat yang lainnya, wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang bisa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka ini bentuk ketakwaan dalam hati. Jadi intinya jalankan perintah Allah dari hati kita. Maksudnya gimana, Beb? Ya lakukan ibadah jangan berat hati, senang hati. Sedekah jangan berat hati, senang hati. Ibadah kita kerjakan semua dengan bahagia. Kenapa? Dari hati munculnya hadirin. Ini jadi itu makna daripada at-taqwa hahuna. Begitu juga sekalian definisi taqwa, laksanakan semua perintah Allah, tinggalkan larangan Allah dari hati kita. Makanya Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menambahkan sedikit aja daripada pengertian taqwa, yaitu melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah dengan merasakan keagungan Allah dan wibawa Allah dan merasa takut dirinya kepada Allah. Jadi intinya rasa takut, merasakan wibawa itu kan semua dari hati. Takut pada Allah. Kenapa ini sholat? Takut kalau saya nggak sholat Allah bakal murka. Makanya Pak, Bu, orang yang sholat dengan rasa takut kepada Allah,
dengan orang yang sholat biasa aja jadi rutinitas, beda kualitasnya. Kalau orang sholatnya menganggap ini suatu rutinitas, sholat 5 waktu ya udah rutinitas sebagai umat Islam, sholat zuhur, asar, maghrib, isya, yang kayak begini Pak kualitasnya kurang. Tapi coba kalau orang melakukan ibadah karena takut pada Allah, itu bakal berubah tuh, kualitasnya makin baik, kualitas ibadahnya makin bagus. Contoh prajurit, ya tentara itu baris berbaris itu rutinitas mereka. Pagi, ayo baris. Saya pernah waktu kita dakwah di Papua, hadirin, itu disiapin tempat nginep di angkatan udara sana, di Auri, di sana di Papua sana, Jayapura. Ada mes angkatan udara. Itu tiap pagi Pak, itu mereka berbaris tiap hari, berbaris, jadi rutin. Mereka mau ngapa-ngapa berbaris dulu. Subhanallah, ini berbarisnya mereka bagus, rapi, luar biasa. Tapi hadirin, beda kalau mereka berbaris dipantau sama jenderalnya, makin bagus lagi sekarang, makin rapi lagi. Kenapa? Sebab kalau yang tadi cuma rutinitas, sekarang takut sama jenderal, takut sama komandannya, makin rapi, makin berkualitas baris berbarisnya. Nah begitu juga kita, sholat bukan sekedar rutinitas, tapi sholat bentuk penghambaan diri kita kepada Allah dan takut akan murka Allah. Satu contoh Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya nih hadirin, di masjid kita ini ada perlombaan sholat, ada perlombaan sholat, Pak. Perlombaan sholat kan bukan yang paling cepat kelar yang menang, bukan. Ini bukan balap lari hadirin. Perlombaan sholat itu yang paling bagus bacaannya, yang paling bagus gerakannya, kan itu yang dinilai. Jadi kalau namanya perlombaan pasti ada juri tuh yang mantau. Satu orang, peserta nomor 1 silakan, sholat. Itu ada 3 hakim Pak ngeliatin dia sholat. Yang satu dengerin bacaannya, yang satu melihat gerakannya, yang satu menilai daripada sunnahnya dikerjain apa kagak. Tentunya seseorang ketika merasa diperhatikan oleh hakim, kira-kira gimana kualitas sholatnya? Bagus nggak? Bagus. Masya Allah, bacaannya tartil, rukunya itu makninah, gerakannya bagus. Buat nyari nilai tambahan kadang pakai nangis dulu di dalam sujud. Kali dapat nilai tambahan pakai nangis dulu, ya Allah, doa dalam sujudnya. Hadirin, ini sholat di depan di depan juri, sholat dia ini di depan juri Pak, merasa diperhatikan sama juri, itu 2 rakaat 5 menit belum kelar, 7 menit belum kelar, kadang setengah jam dia sholat. Kenapa? Ya, biar nyari nilai tambahan. Tapi saya mau tanya, begitu kelar perlombaan sholat, dia pulang ke rumah, masuk kamar mau sholat zuhur 4 rakaat sendiri dalam kamar. Kira-kira sholat zuhur 4 rakaat sendiri dalam kamar berapa menit dihabisin sama dia? 3 menit mah kelar wib. Tapi tadi depan hakim, depan juri 2 rakaat setengah jam belum kelar hadirin. Tapi begitu ngerasa tidak ada yang melihat dia, maka berubah kualitas. Nah makanya di situ orang kalau punya taqwa Bu, Pak, kualitas ibadahnya bakal beda, bakal berbeda. Itu yang kedua. Ya kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana bisa mempertahankan taqwa dalam keadaan seperti ini? Sebenarnya hadirin, untuk menjaga taqwa kita itu ada berbagai macam cara. Pertama tentunya dengan tafakkur, dengan kita merenung, siapa sih kita? Kita cuman makhluk, kita ini ciptaan Allah, kita ini hidup cuman sementara, kita bakal balik kepada Allah. Nanti di akhirat ada surga, ada neraka. Kira-kira ibadah saya ini pantas masuk surga atau membuat saya masuk neraka? Ini kalau kita merenung kayak gini, dijamin bakal naik taqwa kita. Apapun yang terjadi hadirin, nggak bakal goyah. Mau harga barang naik, harga barang turun, yang dipikirin saya ini takut sama Allah. Khalas. Kalau takutnya cuma sama Allah Pak, Bu, maka walaupun cobaan, walaupun badai yang terjadi nggak bakal goyah. Tuh lihat gunung hadirin, gunung yang kokoh,
badai sekencang-kencangnya nggak goyah, tsunami sebesar-besarnya nggak goyah, mantap pada posisinya. Nah begitu juga buat orang bertakwa lebih mantap daripada gunung. Jadi intinya dengan tafakur, merenung. Yang kedua hadirin, dengan apa kita bisa meningkatkan takwa? Dengan memperbanyak zikir pada Allah. Perbanyak zikir. Makanya orang-orang yang memperbanyak zikir ini adalah ciri orang yang bertakwa pada Allah. Kerjanya cuma zikir, mulutnya nggak pernah putus daripada la ilaha illallah, daripada salawat, daripada zikrullah. Dan duduknya kita di majelis taklim kayak gini, ini pun juga bagian daripada zikir. Kemudian yang berikutnya untuk meningkatkan takwa adalah dengan memahami Al-Quran. Jadi baca Quran, jangan ditinggal. Quran dibaca bukan cuma bulan Ramadan doang. Sekarang baca Quran. Kalau bulan Ramadan, masya Allah ya, kadang kita bisa khotam sampai 3 kali. Ada yang khotam sampai 4 kali. Khotam sekali mah jarang di bulan Ramadan. Tapi coba bulan sekarang, baca 1 juz sebulan aja udah untung kita. Hadirin, untuk meningkatkan takwa dalam keadaan seperti ini problem, sebab ini masalah dalam dunia ini nggak bakal kelar Pak, nggak bakal kelar, nyambung terus. Makanya Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, beliau menggambarkan dunia ini Bapak Ibu sekalian kayak kamar mandi, kayak WC. Kata beliau, dunia ini pada hakikatnya mirip kayak kamar mandi. Kalau ente lihat kamar mandi, ya begitu dunia. Gimana maksudnya? Ente bersihin, ente siram, bilangin najis, bentar lagi ada lagi najis, orang yang ngotorin lagi. Ente kayak penjaga WC umum, lihat penjaga WC umum, begitu nggak ada pelanggan, dibersihin, dipel, dirapiin, dikasih wangian, baru ditinggal nggak nyampe 5 menit datang pelanggan, kotor lagi dia. Dibersihin lagi, datang pelanggan berikutnya, kotor lagi, terus begitu keadaannya. Nah, makanya di sini hadirin, kalau kita pengen nyari ketenangan dalam dunia nggak bakal tenang, tapi bakal tenang kalau kita mau bertakwa pada Allah. Kembali kepada Allah. Tadi sebagaimana kita sampaikan, kalau kita takwa, Allah bakal berikan solusi. Jadi gimana? Perbanyak baca Quran dan pahami makna yang terdapat dari Al-Quran. Udah fokus di situ, maka kita nggak bakal khawatir hadirin dengan apapun yang terjadi. Jadi intinya untuk menjaga stabilitas takwa kita, yang pertama dengan tafakur, yang kedua dengan berzikir, yang ketiga dengan memahami makna daripada Al-Quran, yaitu alias kita baca dan kita pahami apa yang diinginkan Allah dalam Al-Quran. Insya Allah dalam keadaan kayak begini aman, takwa kita bakal mantap terus. Baik, sampai sini. Ada lagi yang punya pertanyaan? Cukup? Kelar ya? Ya khair insyaallah. Baik. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah melimpahkan taufik hidayat buat kita semuanya, kita digolongkan orang-orang yang mendapatkan ridha-Nya, dan semoga perkumpulan kita di hari ini membawa hasil yang bagus untuk kita di dunia serta akhirat. Dan insya Allah berkat kumpul kita di tempat ini, insya Allah kita dicatat orang-orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah bil qabul wa tamam kulusul ma'mul. Yaghfir walidina walidikum amwatina amwatikum amwatil muslimin ajma'in. Anallaha ta'ala yataghashshahum birahmal maghfirah yuskinahumul jannah farij 'alal muslimin. Yakhtim lana wa lakum bil husna wa huwa radin 'anna fi khairin wa lutfin wa afiyah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya mendina iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada guru kita yang telah menyampaikan ilmunya, tentu bermanfaat untuk kita semuanya. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin jamaah yang selalu istiqomah
hadir di setiap kajian-kajian kita. Mudah-mudahan kebaikan Bapak Ibu semuanya senantiasa dilipat gandakan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan merupakan sebuah informasi bahwa alhamdulillah di Masjidul Iman kami membuka wakaf karpet ya, insyaallah menuju bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan karpet kita sudah baru insyaallah, dan yang di lantai 1 akan dipindahkan ke lantai 2 ke atas. Mudah-mudahan mohon doa, mohon dukungan dan mohon bantuannya. Mudah-mudahan perjuangan di masjid kita senantiasa Allah berikan kemudahan, Allah berikan kelancaran, dan Allah senantiasa kirimkan orang-orang soleh, orang-orang baik ke tempat kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf kesalahan dan khilafan. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Allah